Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Masa Aliansi Peduli Lingkungan lakukan unjuk rasa di Balai Kota Banjarmasin, desak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin selesaikan sampah dalam jangka waktu 30 hari. Palde Banjarmasin memprihatinkan, Endang Waryo mewajibkan golongan tarif niaga ke atas berlangganan. Pemerintah Kota Banjarmasin adakan safari Ramadan di 50 titik di seluruh kelurahan dengan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah. Belasan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Lingkungan lakukan aksi unjuk rasa di kantor Balai Kota Banjarmasin Rabu kemarin. Mereka datang membawa kantong sampah dan spanduk bertuliskan Banjarmasin Rigat, menuntut pemerintah Kota Banjarmasin untuk segera menuntaskan penanganan darurat sampah. Aliansi Peduli Lingkungan Kota Banjarmasin mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dapat menyelesaikan permasalahan sampah dalam jangka waktu 30 hari. Mengingat semenjak TPA Basiri ditutup 1 Februari 2025 lalu, tumpukan sampah kian banyak ditemui di ruas-ruas jalan. Koordinator Aliansi Peduli Lingkungan Kota Banjarmasin, Hairil dan Habibi mengatakan ada 4 poin yang disampaikan dalam unjuk rasa, yakni segera mengatasi krisis sampah, optimalisasi pengelolaan sampah, melibatkan masyarakat dalam solusi berkelanjutan dan tindakan nyata dalam 1 bulan atau aksi besar-besaran. Dari Kadis juga berbicara bagaimana beliau untuk menindaklanjuti, kami juga bersama-sama berkomitmen akan mengawal hal ini ke Jakarta juga, karena dari unsur-unsur masyarakat sudah berbicara kepada kami dan mereka juga meminta permasalahan ini selesai. Dan kami juga mendukung langkah-langkah dari pemerintah untuk membasmi sampah ini, yang mana sampah ini terjadi adalah hal yang memang lumrah karena jujur tidak ada edukasi dan sebagainya ke masyarakat. Ya, kami sampaikan juga bahwasanya ada 4 poin yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Tadi dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya mereka bilang, yang pertama menjalankan program pemilahan sampah di kelurahan untuk mengurai dari sampah yang ada di Kota Banjarmasin. Yang beliau sampaikan dalam sehari bisa mengurai lebih daripada 50 ton. Nah, mudah-mudahan yang itu yang pertama. Yang kedua, akan diadakan kawasan, salah satu kawasan yang dimana di situ pemilahan, terus dalam artian mengurangi sampah itu terjadi ada satu kawasan. Yang ketiga, Bapak Kadis dan Bapak Wali Kota menyampaikan tadi sudah menyurati ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengajukan audiensi yang di dalamnya di mana ada 2 poin yang disampaikan, ingin meminta TPA Basiri dibuka untuk sementara dalam jangka waktu yang ditentukan, karena yang terjadi hari ini Banjarmasin langsung ditutup, berbeda dengan di daerah lain yang ada jangka waktu 6 bulan 3 bulan tegurannya. Yang kedua, mereka pun meminta ke KLH untuk bisa memberikan solusi juga untuk Kota Banjarmasin. Berarti dalam hari ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mungkin sudah stagnan ataupun belum menemukan solusi konkretnya. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengapresiasi atas aspirasi yang disampaikan Aliansi Peduli Lingkungan dalam unjuk rasa ini dan berinisiatif mengawal persoalan tersebut langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pasti adalah kita pertama berterima kasih juga bahwa mereka mengingatkan kepada pemerintah kota dalam kondisi saat ini darurat sampah, yang mana memang bahasanya bahwa kondisi sampah saat ini berserak kemana-mana. Nah, ini mereka hanya menuntut langkah konkret apa yang akan diambil. Dan kami juga dari Dinas Lingkungan DLH sendiri sudah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan dan kita sudah bersurat dan langkah-langkah di beberapa titik pemilahan yang sudah kita laksanakan juga. Jadi yang pasti cuman
ibarat kata memakan lombok di padas, itu langsung padas itu berproses karena mengubah kebiasaan masyarakat di Kota Banjarmasin tidak mudah. Itu kita perlahan, kita harus melakukan sosialisasi, kita harus melakukan action secara tidak langsung. Apakah nanti kita akan membentuk satgas kebersihan. Nah ini mungkin nanti kita akan bahas lagi, dan kita juga beberapa waktu kemarin sudah mengundang pemangku kebijakan di wilayah kelurahan lah bahasanya tuh, komandan dari lurah-lurah, nah itu sudah kita undang untuk bisa melaksanakan pemilihan di kelurahan masing-masing. Yamin menambahkan aksi ini tentunya sebagai pengingat pemerintah Kota Banjarmasin untuk segera menyelesaikan permasalahan sampah saat ini. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kondisi perusahaan umum daerah Perumda Pengelolaan Air Limbah Domestik Palde Banjarmasin saat ini memprihatinkan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa masalah ini menjadi perhatian serius dan harus segera mendapatkan solusi yang konkret. Untuk mengatasi permasalahan ini, Yamin berencana membawa persoalan ini ke DPRD Banjarmasin. Ia berharap mendapatkan dukungan legislatif agar perusahaan bisa memperoleh penyertaan modal untuk menjalankan perusahaan. Namun dengan catatan, Perumda Palde harus memiliki rencana pengembangan usaha yang matang agar dana yang diberikan benar-benar berdampak positif. Ini memang sangat memprihatinkan ya kan, artinya kondisinya sampai saat ini, dan beberapa yang disampaikan juga menggajikan untuk gajian aja enggak, apalagi profesional. Memang ada beberapa waktu juga kita mengundang untuk diskusi terkait masalah pemilihan seperti apa, dan dia harus memiliki konsep dalam menangani untuk bisa menghidupkan kembali. Jadi saat ini hampir mati suri lah. Jadi nanti ini kita masih keyakinan masih bisa lah untuk kehidupan ini nanti untuk bisa bangkit, untuk bisa berdiri kembali. Sebelumnya, pemerintah kota telah mengadakan diskusi intens dengan pihak Perumda Palde guna mencari solusi terbaik untuk mengatasi krisis ini. Yamin juga mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bulan penuh berkah, pemerintah Kota Banjarmasin mengadakan safari Ramadan di 50 titik yang tersebar di seluruh kelurahan. Program ini mencakup kegiatan buka puasa dan sahur bersama. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setdakor Banjarmasin Juli Hair mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah Kota Banjarmasin mengadakan kegiatan dengan cakupan sebesar ini. Selain berbagi makanan, pemerintah Kota Banjarmasin juga memberikan bantuan ke masjid dan musala yang menjadi lokasi kegiatan. Untuk masjid atau musala, bantuan yang diberikan sekitar 2,5 juta rupiah ditambah hibah lain. Total anggaran lebih dari 2 miliar rupiah digunakan untuk bantuan ke tempat ibadah dan biaya operasional safari Ramadan ini. Untuk jadwal safari Ramadan bersama Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, kemudian dengan pejabat pemerintah daerah, itu untuk tahun ini kita jadwalkan sebenarnya untuk 52 kelurahan. 52 kelurahan, namun ada beberapa jadwal yang terpaksa tidak bisa, sehingga yang untuk saat ini jadwal yang ada itu adalah 50 kelurahan 50 kelurahan dengan jadwal sahur bersama dan buka bersama. Pelaksanaannya ini pertama kali tahun untuk kegiatannya untuk pertama kali diadakan di pemerintah Kota Banjarmasin, sahur dan buka bersama di 52 kelurahan ini. Jadi ini pertama kali ada kegiatan ini. Juli Hair menambahkan tidak semua masjid dapat menjadi lokasi safari Ramadan. Ada kriteria tersendiri dari pemerintah Kota Banjarmasin yang harus dipenuhi. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini.
Masa Aliansi Peduli Lingkungan lakukan unjuk rasa di Balai Kota Banjarmasin, desak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin selesaikan sampah dalam jangka waktu 30 hari. Palde Banjarmasin memprihatinkan, Endang Waryono wajibkan golongan tarif niaga ke atas berlangganan. Pemerintah Kota Banjarmasin adakan safari Ramadan di 50 titik di seluruh kelurahan dengan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah. Sebanyak 747 anak yatim piatu dari 52 desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Balangan mengikuti acara buka puasa bersama yang digelar Yayasan Altamar Balangan pada Kamis kemarin. Acara ini berlangsung di Ar-Rauda Resto dan Waterpark Balangan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial. Anak-anak tampak antusias dan gembira mengikuti kegiatan buka bersama ini. Pembina Yayasan Altamar Balangan, Tamrin, menyampaikan bahwa kegiatan ini telah menjadi agenda rutin yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. Ia berharap melalui acara ini sinergi antara Yayasan Altamar dan pemerintah Kabupaten Balangan semakin erat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak yatim piatu. Tamrin juga menegaskan komitmen yayasan dalam membantu memberantas kemiskinan. Melalui program mereka yakni Yatim Bersekolah, ia memastikan anak yatim mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia pun mengapresiasi dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi yang turut membantu terlaksananya program-program Yayasan Altamar Balangan. Alhamdulillah pada hari ini 13 Maret 2025, tepatan dengan 13 Ramadan, Yayasan Altamar yang membawahi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengelola dan membina anak yatim di Kabupaten Balangan menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama. Dan ini adalah kegiatan rutin yang sudah kita lakukan selama 3 tahun terakhir. 2 tahun kita laksanakan di Waterpark Ar-Rauda. Kemudian pada kesempatan ini yang pertama adalah tentu kami pengen sekali ada pembinaan mental spiritual kepada anak-anak kami para yatim dan piatu se-Kabupaten Balangan yang hari ini alhamdulillah mencapai jumlahnya 747 orang sebanyak 52 desa di 8 kecamatan se-Kabupaten Balangan. Kami mohon doa semoga kegiatan ini banyak manfaat dan keberkahan. Dan mudah-mudahan ini memang adalah sebuah sinergitas antara kami Yayasan Altamar dengan pemerintah Kabupaten Balangan. Tamrin berharap kegiatan ini membawa manfaat bagi anak-anak yatim dan semakin mempererat sinergi antara Yayasan Altamar dan pemerintah Kabupaten Balangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Muhammad Kamil dan Lutfi Darran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Untuk menstabilkan harga jelang Hari Raya Idul Fitri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balangan menggelar pasar murah di Desa Mampari, Kecamatan Batuman di Kabupaten Balangan Jumat kemarin. Pasar murah ini menjual berbagai kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng, tepung, dan teh dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. PLT Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting Disdak Kalimantan Selatan Angki Adi Suryani menjelaskan bahwa harga yang ditawarkan dalam pasar murah ini merupakan harga distributor sehingga lebih murah. Sebagai contoh, minyak goreng merek minyak kita di pasaran bisa mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Sementara di pasar murah ini dijual dengan harga Rp14.500 per liternya. Angki menyebut kegiatan serupa juga digelar di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dalam menstabilkan harga menjelang Lebaran. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari di mana warga sudah berkumpul sebelum pasar murah dibuka. Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Hari Raya.
Jadi pasar murah pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan rutin yang sudah pemerintah provinsi laksanakan. Jadi untuk menghadapi bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Ini kami lakukan di 13 kabupaten kota dan pada hari ini kita ada di Balangan. Harapan kami dari pemerintah provinsi bisa membantu warga masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan ini, khususnya di Desa Mampari, untuk bisa mendapatkan harga-harga barang kebutuhan pokok mereka dengan harga yang terjangkau. Sementara itu, Jabatan Fungsional JF Analis Perdagangan Disperdagin Kabupaten Balangan Asbid mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan atas terlaksananya kegiatan ini dan berharap dapat membantu warga dalam melengkapi kebutuhan mereka. Dari kami dari Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perdagangan Provinsi. Selain itu juga kami semoga dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat khususnya di Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi untuk berbelanja dengan harga yang lebih murah saat Ramadan dan jelang Idul Fitri. Muhammad Kamil dan Lutfi Daran melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjaraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Masa Aliansi Peduli Lingkungan lakukan unjuk rasa di Balai Kota Banjarmasin, desak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin selesaikan sampah dalam jangka waktu 30 hari. Palde Banjarmasin memprihatinkan, Endang Waryono wajibkan golongan tarif niaga ke atas berlangganan. Pemerintah Kota Banjarmasin adakan safari Ramadan di 50 titik di seluruh kelurahan dengan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah.
Keluarga besar alumni Politeknik Maritim AMI Makassar wilayah Banjarmasin mengadakan buka puasa bersama dan berikan santunan untuk anak yatim Sabtu kemarin. Ketua alumni Polimarim Irsan Ahmad mengatakan kegiatan tersebut untuk mempererat silaturahmi kepada sesama alumni sekaligus berbagi kebahagiaan kepada anak yatim. Untuk santunan anak yatim pada Ramadan di tahun 2025 ini ada sekitar 50 anak yatim dari 2 yayasan di Kota Banjarmasin. Sementara itu untuk alumni saat ini yang tergabung dari angkatan tahun 90-an hingga tahun 2019, selain melaksanakan kegiatan buka puasa di saat Ramadan, keluarga besar alumni Politeknik Maritim AMI Makassar wilayah Banjarmasin juga melaksanakan berbagai kegiatan bakti sosial lainnya, seperti sumbangan untuk masyarakat terdampak musibah dan juga ibadah kurban. Tujuan kita untuk berbagi, setiap tahun kita adakan seperti ini, silaturahmi sekaligus silaturahmi antara alumni, baik itu dari alumni dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, semua kita yang ada mes di Banjarmasin sini kita undang untuk silaturahmi. Selain buka puasa kita juga adakan untuk setiap tahunnya kurban setiap hari raya kurban itu. Irsan Ahmad berharap ke depan keluarga besar alumni Politeknik Maritim AMI Makassar wilayah Banjarmasin semakin solid dan semakin sejahtera. Zuanda Adriani dan Lutfi Darran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Masa Aliansi Peduli Lingkungan lakukan unjuk rasa di Balai Kota Banjarmasin, desak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin selesaikan sampah dalam jangka waktu 30 hari. Palde Banjarmasin memprihatinkan, Endang Waryo mewajibkan golongan tarif niaga ke atas berlangganan. Pemerintah Kota Banjarmasin adakan safari Ramadan di 50 titik di seluruh kelurahan dengan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru mendukung penuh visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru terpilih. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih salah satunya berupa pengadaan perlengkapan seragam sekolah, mulai PAUD hingga SMP di wilayah Kabupaten Kota Baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru Slamet Riyadi mengatakan, bukan hanya seragam sekolah saja tetapi juga termasuk perlengkapan alat tulis akan dibagikan secara gratis. Misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ini. Dan kami dari Dinas Pendidikan selaku leading sektornya akan melaksanakan sesuai dengan perintah dan arahan dari beliau. Oleh karena itu kami akan mendata secara menyeluruh dulu baik PAUD, SD maupun SMP. Nah, setelah data tersebut, jumlah peserta didiknya nanti akan kami sampaikan secara utuh kepada pimpinan, dan langkah berikutnya adalah nanti arahan dari pimpinan dalam hal ini Bupati maupun Wakil Bupati untuk pemberian atau pengadaannya. Anggaran pengadaan perlengkapan sarana prasarana ini bersumber dari anggaran APBD Perubahan Kabupaten Kota Baru tahun 2025. Ardiansyah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.